Anda kembali menyaksikan Metro This Week. Sivitas akademika sejumlah perguruan tinggi dan kelompok-kelompok gerakan mahasiswa makin terbuka mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi yang dinilai telah merusak kehidupan demokrasi di Indonesia. Namun di tengah maraknya gerakan moral ini, sejumlah guru besar mengaku mendapat intimidasi agar tidak mengkritik pemerintah. Kontroversi perilaku politik Presiden Joko Widodo yang menggemparkan publik menimbulkan penolakan dan perlawanan kian masif, khususnya di kalangan sivitas akademika di beberapa kampus di tanah air. Sejak munculnya petisi Bulak Sumur dari guru besar Universitas Gadjah Mada, kritikan pedas dari kampus-kampus di penjuru tanah air terus mengalir. Kini, puluhan guru besar dan mahasiswa dari Universitas Diponegoro Semarang menyatakan Indonesia dalam darurat demokrasi. Pembacaan petisi bertajuk Indonesia dalam Darurat Demokrasi berhubungan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pelanggaran etika dalam kehidupan berdemokrasi. Kami mendesak pemerintah dan menghimbau seluruh bangsa Indonesia untuk kembali menjunjung tinggi etika dan moral dalam berdemokrasi, guna menyelamatkan kehidupan berbangsa dan bernegara dari potensi kerusakan yang lebih parah, sekaligus meningkatkan mutu demi kemajuan bangsa. Di Madura, Jawa Timur, Sivitas Akademika Universitas Trunojoyo mendesak Presiden bersikap netral di Pilpres 2024 dan tidak menyalahgunakan wewenang untuk mendukung salah satu paslon. Di tengah kian gencarnya gelombang kritik dan petisi dari perguruan tinggi kepada pemerintahan Joko Widodo, muncul dugaan terjadinya intimidasi terhadap sejumlah guru besar dan akademisi. Rektor Unika Sugia Pranata Semarang Ferdinandus Hindarto misalnya mengaku mendapat intimidasi untuk tidak mengkritik pemerintahan Jokowi. Terkait dengan orang yang menghubungi saya, yang meminta saya membuat pernyataan, sampai tadi jam 11 masih WA-an dengan saya katakan, Mas, saya menghormati jenengan menjalankan tugas, saya tahu betul itu. Tetapi tolong saya juga dihormati karena saya juga punya pilihan untuk mengambil sikap. Kira-kira gitu. Terakhir kata-kata saya tadi, Gusti berkahi panjenengan sang keluarga dan saya. Fenomena adanya intimidasi penguasa kepada akademisi mengundang keprihatinan dari calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan. Anies menegaskan, saat ini zaman sudah berubah dan seharusnya para rektor maupun sivitas akademika tidak bisa lagi disetir atau ditekan. Ini eranya udah beda lah, udah nggak bisa lagi tuh pakai rekayasa seperti itu. Jadi malah menguak. Dan saya hormat kepada mereka yang memilih untuk tidak gentar untuk mengutarakan pendapatnya, tidak gentar untuk menunjukkan sikapnya, karena memang kita sedang hari ini membutuhkan orang-orang yang konsisten. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyesalkan adanya indikasi gerakan dari institusi negara yang mendesak kalangan akademisi untuk memberikan narasi pro pembangunan pemerintah di tengah gelombang kritik yang berlangsung. Tahu diri, menghadapi kritik, menerima kritik, agar kita berubah. Artinya kalau gerakan sebegini banyaknya ditakut-takuti, kampus sampai kampus nggak pernah takut, salah itu. Kampus digini malah tambah keras gitu, karena dia sedang menyuarakan kebenaran didasarkan pada data, fakta, dan ilmu. Maraknya kritik dan petisi dari kalangan intelektual terhadap geliat politik dan sikap Presiden Joko Widodo dinilai sejumlah pihak merupakan pertanda bahwa demokrasi di Indonesia tengah dalam keadaan darurat. Kelompok-kelompok mahasiswa di sejumlah kota misalnya mulai turun ke jalan untuk mengkritik pemerintahan Jokowi. Di Jakarta, Kamis lalu, ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta bergerak dari Tugu Reformasi Universitas Trisakti menuju Istana Negara
Mereka menyuruhkan pemakzulan Presiden Jokowi karena dinilai mengintervensi proses Pilpres 2024. Di Bandung, Jawa Barat, gabungan mahasiswa menuntut Presiden untuk diadili di tengah rusaknya demokrasi. Mahasiswa menyebut saat ini merupakan sejarah terkelam bagi demokrasi Indonesia akibat penistaan amanah konstitusi dan reformasi yang dilakukan sang kepala negara. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, ratusan mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin berunjuk rasa mengkritisi kemunduran demokrasi di tanah air. Menurut mahasiswa, Presiden Jokowi menyebabkan kemunduran demokrasi karena mengotak-atik aturan hukum demi memuluskan jalan anaknya, Gibran Rakabuming Raka, untuk menjadi cawapres. Sejumlah tokoh bangsa menilai berbagai protes mahasiswa dan pernyataan kritik Civitas Akademika terhadap sikap Presiden Joko Widodo di pemilu 2024 sebagai hal yang murni lahir dari hati nurani, sehingga kebenaran pernyataan mereka tidak terbantahkan. Pendapat begitu banyak akademisi, para guru besar, para rektor tidak terbantahkan, dan saya tidak akan menilai itu. Karena bagaimana bisa saya menguji kepada begitu, mestinya mereka menguji kita semua. Yang ini kan profesor penguji semua. Berarti apa yang dikatakannya itu ya adalah hati nurani, atas nama hati nurani dia, kebenaran dia. Kan? Ini profesor, masa kita uji profesor? Jokowi juga orang yang bebas dari emosi-emosi primitif. Dia bisa mendengarkan. Dia tidak langsung marah kalau dikritik. Dia bisa tenang-tenang saja dengan perasaan akhirnya aku menang barangkali itu. Dalam arti ini saya juga mengagumi dia contoh seorang penguasa khas menurut cita-cita Jawa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.